Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara merubah kulkas merek LG ya, 2 pintu, dari sistem modul menjadi sistem timer. Ya. Dimana kita lihat di sini ya, untuk modulnya ini sama sekali sudah tidak bisa digunakan. Ya. Wow, maupun untuk lampunya juga untuk sensornya. Kita tahu ya, kalau kita beli modul ini mahal ya, mahal sekali ya. Oleh sebab itu kita akan menggunakan, kita ganti dengan sistem timer ya. Nah, untuk merubah dari sistem modul menjadi sistem timer ya, saya tidak akan menambah kabel atau melubangi daripada kulkas ini untuk menambah kabel ya. Tapi saya akan memanfaatkan kabel-kabel yang ada di sini ya. Ini contoh ya. Nah, kabel di sini ya. Ini untuk temperatur kontrolnya ya. Ini tidak saya gunakan ya. Tidak digunakan. Ini kabel yang ada ini ya. Ini kabel yang ada untuk kabel kontrolnya. Ini saya manfaatkan untuk termostat ya. Saya gunakan untuk termostat ya. Untuk termostat ya. Ini. Sedangkan untuk lampu di sini saya tidak akan merubah. Hanya lampunya model biasa saya ganti LED ya nanti. Saya model ganti LED ya. Nah, kemudian juga untuk yang ada di sini ya. Untuk yang ada di sini. Nah, di sini ini kita tidak tersedia untuk penempatan bimetal ya. Di sini ada kabel sensor ya. Sensor modul ya. Kemudian di sini ada kabel fan, di sini ada kabel fuse, dan di sini ada kabel heater. Ya. Dimana untuk kabel sensor ini saya manfaatkan untuk kabel fan ya. Nah, sedangkan kabel fan yang dua ini ini saya manfaatkan untuk penempatan bimetal ya, bimetal yang arus dari timer nomor 1 ya. Kemudian juga di sini ada ini ya, heater ya, heater kabel yang satu ini ya. Ini satu saya akan manfaatkan ya. Kabel heater ini saya manfaatkan untuk dari timer nomor 2 ya. Timer nomor 2 yang selanjutnya nanti masuk ke bimetal. Bimetal keluar dari bimetal. Ini masuk yang nomor 1 ngambil dari sini. Yang selanjutnya ke heater ya. Selanjutnya ke heater, baru nanti di sini ada ini tidak terganggu ya. Karena di dalam di sini ada silang ya. Ada yang dari heater, yang dari fuse itu masuk ke heater ya. Jadi saya untuk memanfaatkan ya kabel-kabel yang ada ya. Oleh sebab itu ya, saya juga sudah siapkan ya untuk pemotongnya kabelnya ya. Mari saya eksekusi ya. Ini kabel yang ini sensor itu ya. Sensor modul ya. Sensor modul, suhu modul yang ada di modul ini tidak dimanfaatkan. Kemudian yang ini, yang 8 kabel ini ya teman-teman ya. Ini yang dari kontrol ya. Kontrol di sini, kontrol kerja daripada sistem modulnya. Ini saya langsung gunting ya teman-teman ya. Saya langsung eksekusi ya. Ini kita potong ya. Nah.
selanjutnya nanti teman-teman ya, kita ke depan. Ini adalah hasil daripada penggantian dari sistem modul ya. Kita ganti dengan sistem timer ya. Nah, ini hasilnya. Saya buka ya. Nah, ini sudah ada bunga es ya. Sudah ada bunga es. Nah, di mana ini ya? Ini saya buatkan skemanya bahwa ini yang fan 2 ya. Untuk yang fan ini ada 2 jalur ya. Yang satu jalurnya ini biru, ini tetap tidak kita rubah. Hanya untuk fan yang sebelahnya ya. Ini saya rubah. Ini untuk masuk ke bimetal. Yang keluarnya bimetal, ini ya, keluarnya bimetal dan kemudian masuk ke heater ya. Nah, kemudian untuk yang heater yang kabel 2, ini saya ambil 1 ya. Ini masuk ke bimetal. Kemudian keluarnya ini tadi ya, keluarnya masuk ke 1 ya, kemudian masuk ke heater. Itulah penambahannya. Kemudian juga untuk yang sensor ini saya rubah. Saya ganti untuk ini ya. Saya rubah untuk fan ya. Saya rubah. Ini tombol ya. Ya. Switch ini juga sudah main ya. Nah, hidup mati ya. Main dia. Nah, switch main. Kemudian juga ini untuk yang temperatur kontrol yang dari modul yang saya ceritakan kabel 8 saya bagi 4. Saya masukkan ke sini, saya masukkan ke termostat ya. Ini membuat termostat baru, ya. Termostat baru masuk ke sini dan kemudian keluar ke power depan ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini juga nanti rencananya untuk skema ini saya letakkan juga nanti di belakang ini ya, di belakang kulkas ya. Saya letakkan belakang kulkas agar juga suatu saat akan diservis. Jadi kita tahu yang mana kerusakannya, saya simpan. Dan juga buat teman-teman nanti saya buatkan linknya ya, agar lebih cepat memanfaatkan skema ini ya. Kita akan rapikan dulu, kita cek tes ya, bagaimana hasilnya besok, apakah menjadi es ataukah bagaimana ya. Ini juga saya jelaskan lagi teman-teman ya. Ini juga sudah pas ya.
Ini timer ya. Untuk timernya ya, ini sudah saya putar ya. Sudah saya putar. Kemudian juga untuk kompresornya mati ya. Kemudian juga tadi sudah saya tes ya. Untuk bimetalnya saya langsungkan juga, timernya juga mati. Jadi sudah saya tes. Hanya besok tinggal ininya aja. Besok tinggal apakah di freezernya yang atas itu ya, apakah bisa menjadi es atau tidak. Besok kita coba ya, gitu ya teman-teman ya. Inilah hasil dari saya merubah dari sistem modul ke sistem timer untuk kulkas 2 pintu merek LG ya, dimana yang saya katakan tadi bahwa untuk merubah dari modul ke sistem timer, saya tidak menambah kabel atau tidak melubangi, tapi memanfaatkan kabel-kabel yang ada. Nah, yang intinya adalah kita menambah defrost, saya menambah termostat ya, menambah termostat itu dari kabel monitor ya, in outnya dari situ. Kemudian juga untuk menambah bimetal ya, saya mengambil dari jalur heater yang warna coklat itu saya rubah ya, saya ambil dari situ. Kemudian juga untuk yang fan-nya yang warna abu-abu fan-nya saya rubah ya, untuk masuk ke timer nomor 1 ya. Tadi timer nomor 2 yang untuk yang heaternya, ini timer nomor 1-nya saya ngambil dari fan ya, dari motor fan. Juga yang motor fan yang kabel yang kabel ininya ya, kabel apinya atau lainnya, saya mengambil dari sensor yang tidak terpakai, sensor modul ya. Nah, itulah buat teman-teman ya. Ini juga udah saya buatkan itunya, saya buatkan skemanya. Dan ini juga nantinya sesuai apa yang saya katakan tadi, nanti ini saya letakkan di dinding belakang pada kulkas ini, agar teman-teman teknisi tahu oh bahwa ada kerusakan di mana, lihat ininya apa namanya, skemanya ya. Begitu juga saya buat teman-teman ya yang sudah like, subscribe serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih, karena berkat Anda saya termotivasi membuat konten-konten berikutnya, termasuk saya rajin membuat skemanya, sehingga buat teman-teman nanti ada di linknya ya. Buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya untuk like, subscribe serta komentarnya. Jangan lupa pencet loncengnya agar dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya, siapa tahu bermanfaat ya. Dan buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat hasilnya ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini yang baru saya masukkan tadi ya. Ini hasilnya. Dan juga lihat di sini. Nah, ini sudah berjalan normal ya. Ini sudah dingin ya. Nah, nih sudah ada embunnya ya. Terasa itu aja ya teman-teman ya. Ya, jumpa lagi ya teman-teman ya bersama channel Karir Kedua.